Ibu Yuspinta. Iya, Selamat malam, Bu. selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Yuspinta? Puji Tuhan, baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu malam ini? Perasaan saya malam ini, Bu, sangat senang, bersemangat untuk melakukan aktivitas di malam hari ini, terlebih-lebih pada saat Wah, mantap lah, Bu ya. Sangat luar biasa semangatnya ya, Bu Yuspinta. ya, Bu. Tapi gini, Bu, sebenarnya ada kendala yang saya hadapi juga, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Yuspinta? Ibu, Iya, boleh Ibu Yuspinta ada yang bisa saya bantu, Bu? cerita. Boleh, boleh banget, Bu. Silakan, Bu. Halo, Ibu Yuspinta. Ibu Yuspinta. Ibu Yuspinta, dengar suara saya, Bu? Iya, Bu, ada. Kalau ada Iya, silakan cerita. waktu Ibu, Cerita apa tadi, Bu? Maaf, Bu, suaranya tidak kedengaran, Bu. Iya, ini Bu, sosial permasalahan yang saya hadapi. iya, saya dengar, Bu. Halo, Bu, silakan. Lanjut, Bu. bercerita. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya, Bu. Gini kan, Bu, ketika saya mengajar, sebagian saya temukan murid tidak bersemangat dalam belajar. Kebanyakan mereka tidak mau. Halo, Bu Ripka. Ya, Bu Yuspinta, silakan dilanjut, Bu. Jaringan ya, Bu. Masalah jaringan. Ya. Ya, lanjut, Bu. Iya, gini kan, Bu, ketika Ya, saya mengajar, sebagian siswa saya kurang bersemangat dalam belajar, Bu. Halo, kebanyakan mereka tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. oh iya, Bu, begitu. Memangnya ada masalah apa, Bu Eh, Yuspinta? Bahkan ketika saya bercerita juga, Bu, memberikan tugas mereka mengabaikan dan banyak yang tidak mengerjakan. Jadi saya sedikit pusing dalam menghadapi situasi tersebut, Bu, di dalam kelas. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Tadi ketika mengajar itu kebanyakan siswanya dalam belajar tidak bersemangat ya, Bu. Terus kebanyakan Iya, mereka itu tidak apa namanya mengerjakan tugas ya yang Ibu berikan ya. iya, Bu.
Apakah Ibu sudah berusaha mencoba mencari tahu apa penyebabnya itu, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah bicara dengan mereka dan mere- menanyakan kepada mereka kenapa mereka kurang bersemangat di dalam pembelajaran gitu. Iya ya, Bu. Lalu dari hasil observasi Bu, yang Ibu lakukan itu bersama murid itu, mengapa murid itu tidak bersemangat ketika Ibu mengajar? Nah, jadi gini, Bu. Setelah saya melakukan pengamatan di dalam kelas, ternyata mereka tidak menyukai apabila pembelajaran hanya bersifat guru menjelaskan dan mereka tidak dilibatkan gitu. Jadi mereka merasa bosan, bahkan ngantuk. Mereka menginginkan adanya pembelajaran yang berbeda, Bu. Kira-kira penyebabnya begitu. Iya ya. Nah, dari hal tersebut, hal ideal apa seperti atau hal ideal apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut di kelas ketika Ibu mengajar? Nah, gini, Bu, sebagai seorang guru kan, Bu, saya menginginkan juga anak-anak itu sukses, ya, yang artinya mereka memiliki masa depan serta pengetahuan yang saya sampaikan. Saya juga mengkehendaki situasi kelas itu yang aktif, yang mana murid yang berani memberikan pendapat dan memiliki semangat ketika pembelajaran itu berlangsung, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, jadi dari hal yang ingin Ibu capai ini, adakah nggak hal yang ingin Ibu lakukan dalam misalnya dalam hal meningkatkan semangat motivasi di dalam diri murid? Jadi ketika Ibu itu mengajar, apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu saat itu? Atau Ibu bahwa ini pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah Ibu sudah menerapkan hal tersebut terhadap murid Ibu di kelas? Oh iya, Bu. Berdasarkan pengamatan, saya belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena saya lebih eh, bagaimana mengejar ketercapaian materi, ya, sehingga murid itu menjadi tidak bersemangat, malas ketika pembelajaran itu berlangsung, Bu. Jadi gitu. Ya, baiklah Bu. Jadi setelah Ibu tahu metode yang Ibu gunakan di dalam kelas itu tidak berpihak pada murid, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki situasi tersebut, Bu? Supaya siswa Ibu tuh lebih bersemangat lagi dalam belajar. Ah, gini kan, Bu, untuk memperbaiki hal tersebut kan, Bu, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional juga, Bu. Kemudian, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa tersebut, minat siswa tersebut, dan gaya belajar siswa tersebut juga, Bu. Serta model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, Bu. Nah, untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan, Bu. Jadi itu metode yang saya gunakan, Bu. Baiklah Bu. Jadi rencana Ibu ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah menurut Ibu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas Ibu akan lebih baik? Apakah Ibu sudah
menerapkan hal ini sebelumnya? Sudah Bu, sudah. Sebelumnya juga saya sudah menggunakan metode ini, yang mana mengawali pembelajaran dengan ice breaking, Bu. Ya, terus membentuk kelompok diskusi yang bervariasi. Sehingga Bu, dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini, saya aplikasikan nantinya, ya, dan akan menambah serta membuat murid tersebut lebih aktif dan bersemangat, serta memiliki motivasi juga, Bu, dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Dan bukan juga hanya pembelajaran yang saya ajarkan, Bu. Jadi semoga juga dengan metode ini, siswa-siswa tersebut juga, Bu, bisa uh, lebih bersemangat lagi di dalam mata pelajaran lain atau dengan guru-guru yang mengajar di kelas mereka juga, Bu. Wah, hebat ya Bu, luar biasa ya Bu Yusminta. Jadi kalau kita rating dari angka 1 sampai 10 itu Bu, seberapa efisiensi seberapa efisien hal yang tersebut yang Ibu terapkan? Kalau menurut saya ya, Bu, misalnya di rating berada di angka 6 sampai 8 lah, Bu. Nggak sampai juga angka 10 ya. Bu, ya. Yang mana hal ini harus terus direfleksikan, Bu, ke depannya terkait kelemahan yang dilaksanakan pada pembelajaran tersebut, Bu. Oh iya ya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya apa saja langkah-langkah yang eh, apa namanya langkah-langkah yang Ibu lakukan atau bagaimana cara menerapkannya terhadap murid di kelas Ibu? Gini kan, Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kesiapan belajar siswa atau minat siswa yang tadi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional juga, Bu. Terus, saya juga melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan minat siswa tersebut, Bu. Nah, setelah itu juga, Bu, saya menerapkan mindfulness, Bu, untuk memusatkan perhatian murid selama pembelajaran berlangsung. Iya, Bu. Apakah Ibu berencana melakukan sendiri atau ada pihak lain yang Ibu libatkan dalam menyusun rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini? Tentunya hal ini dulu, Bu, saya komunikasikan dengan pimpinan ya, Bu, yang mana di sekolah kita kan ada pimpinan yaitu kepala sekolah serta rekan-rekan sejawat, Bu. Oke, Bu. Wah, jadi mantap lah Bu planningnya. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana ini ya Bu? Secepatnya, Bu. Secepatnya karena kita tahu sendiri bahwa hal ini membutuhkan persiapan yang matang juga, Bu. Baiklah Bu, adakah dukungan yang lain Bu yang Ibu harapkan agar hal ini bisa berjalan semaksimal yang Ibu harapkan? Ya, tentunya ada, Bu. Yang mana sarana dan prasarana sudah saya dapatkan di sekolah kami ya, Bu. Selain itu juga pimpinan sekolah serta rekan-rekan guru sangat terjalin komunikasi yang baik, Bu. Sehingga saya lebih mudah dapat menerapkan hal ini, Bu. Oh iya ya Bu, saya ingin tahu Bu, komitmen apa yang Ibu lakukan agar hal ini benar-benar berjalan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan?
Ya, saya akan terus memperbaiki diri dulu ya, Bu. Terus berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, Bu. Dan akan berusaha mempelajari hal-hal yang baru terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, serta memperdalam juga penerapan berbagai metode yang bervariasi, ya, sehingga saya bisa menjadi guru yang disenangi oleh siswa tersebut, Bu. Baiklah Bu, saya apresiasi rencana Ibu ini. Jadi semoga yang diterapkan ini, semoga metode penerapan yang Ibu terapkan ini bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu Ispita ya. Iya, Bu. Baik Amin. Bu Ispita, ya, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya Bu? Ya, pertama-tama adalah Bu, saya sangat senang ya, Bu. Yang mana saya dapat masukan serta solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya, jadi terima kasih juga atas waktunya ya, Bu. Dan terima kasih juga buat masukan, solusi yang Ibu sampaikan tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya, Bu, khususnya kepada murid-murid saya. Baik Bu Ispinta, sama-sama Bu. Saya juga senang kok Bu bisa berbagi dengan Ibu Ispinta. Baiklah Bu, selamat beraktivitas kembali ya Bu Ispinta. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Makasih juga ya, Bu. Ya Bu, sama-sama. Ih, Lanjut Bu, Bu Ispinta. nampak tadi video saya. Lanjut Bu, Ibu yang kita berbalik ya. Iya, Bu. Jadi sekarang saya yang menjadi coach. Iya. Akan Bu. Oke. Baik. Selamat malam, Bu. Bu Ripka, selamat malam. Ya, selamat malam Bu Ispinta. Apa kabarnya, Bu? Kabarnya luar biasa di sini Bu. Baik, puji Tuhan ya, Bu. Iya Bu. Ya, bagaimana juga perasaan Ibu malam ini? Perasaan saya malam ini Bu sangat luar biasa lah ya. Jadi hanya saja Bu, saya punya apa namanya, punya sedikit yang mengganjal di hati saya dan pikiran saya saat ini Bu. Apa itu, Bu, yang mengganjal di pikiran Ibu? Jadi tidak apa-apa ya saya berbagi cerita dulu sama Ibu Ispinta ya. Tidak apa-apa, Bu. Saya punya waktu. Mana Terima tahu kasih. saya ada solusi juga, Bu. Cerita saja. Ya Bu, terima kasih dulu sebelumnya Bu Ispinta ya. Iya, sama-sama, Bu. Jadi begini Bu, saya kewalahan nih Bu menghadapi salah satu murid saya di dalam kelas, siswa di mana siswa tersebut setiap saya masuk di dalam kelas mereka, dia ini kurang bersemangat dan sepertinya dia itu kurang motivasi dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan pada saat masuk di dalam kelas mereka Bu. Aha, iya ya, Bu. Salah Iya satu Bu, murid tersebut punya masalah dengan apa, Bu? Kenapa bisa kurang semangat, kurang motivasi dalam belajar? Apa yang begini membuat siswa tersebut, Bu?
kurang semangat gitu. Jadi begini Bu, jadi salah satu murid tersebut setelah saya telusuri dia punya masalah dengan keluarganya Bu. Jadi sehingga dia itu kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Iya ya, Bu. Iya Bu, Apa begitu yang Bu. dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut, Bu, agar lebih semangat lagi dalam belajar? Apa yang Ibu lakukan? Jadi gini Bagaimana Bu, rencana Ibu? ya Gitu. saya punya rencana Bu. Nah, Itu apa saya itu, Bu? minat atau kesukaan siswa selain mendengarkan siswa itu apa yang menjadi keluh kesah mereka. Itu Bu. Jadi di mana di situ nanti saya memberikan itu kesempatan kepada siswa tersebut untuk berbicara, kemudian eh, saya itu berupaya untuk menggembirakannya supaya lebih semangat lagi di dalam mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Wah, Dan luar biasa juga ya, Bu, yang Ibu rencanakan. iya Bu, Terus, Bu, halo, Bu. iya Bu. Terus, Bu, bagaimana juga Ibu bisa mengetahui minat siswa tersebut, Bu? Jadi gini Bu, pertama-tama dulu saya itu menjumpai siswa tersebut dan Hmm. langsung saya itu menanyakan apa sih yang menjadi kegemarannya atau minat siswa tersebut. Jadi itu Bu. Mhm. Jadi, Ibu tuh tanya satu persatu kepada siswa itu apa yang menjadi minat, terus apa yang menjadi keinginannya di dalam belajar gitu ya, Bu. Betul sekali Bu. Jadi saya ingin juga murid saya itu sefokus menyimak penjelasan saya pada saat mengajar di dalam kelas mereka Bu. Jadi supaya mereka itu memiliki juga motivasi atau semangat dalam belajar Bu. Itu Bu. Baiklah, Bu. Saya apresiasi rencana Ibu. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan siswa itu bisa bersemangat lagi dan memiliki motivasi untuk belajar ya, Bu. Iya Bu. Semoga lah Bu. Baik, Bu. Ba- Bagaimana dulu perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya, Bu? Terlebih-lebih dengan permasalahan siswa tadi yang kurang motivasi, kurang semangat di dalam belajar. Iya Bu. Jujur Bu, secara pribadi ya, saya itu merasa tenang ya, merasa lega, seperti hilang beban sedikit ya. Mungkin ini tadi yang mengganjal di pikiran saya, di dalam hati saya, dan saya sudah mulai merasakan ada kelegaan. Jadi saya senang Bu, saya juga dapat masukan dan solusi dari solusi permasalahan yang saya hadapi Bu. Dan dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, saya berterima kasih banyak Bu Ispinta, dan terima kasih juga buat waktunya Bu Ispinta. Saya sudah menyita waktu Bu Ispinta. Tidak apa-apa, Bu. Ya Semoga Bu, siswa kita itu terus bersemangat lagi ya, Bu. Sesuai ya dengan Bu, rencana yang Ibu sampaikan tadi. Semoga rencana itu bisa membuat siswa kita lebih semangat lagi, Bu. Ya. Apakah siswa itu Halo, Bu, apakah siswa itu kemarin, Bu, sebagai siswa yang aktif juga, Bu? betul Bu. Makanya pun saya heran pas saya masuk di dalam kelas mereka, padahal dia itu sebelumnya siswa yang paling aktif
siswa yang paling semangat dalam pembelajaran. Jadi pas saya masuk kemarin itu Bu, saya lihat dia itu sepertinya tidak semangat, kurang motivasi atau kurang minat dalam belajar. Makanya Bu, saya jadi kepikiran terus Bu tentang hal Iya, itu. Bu. Kita dengan Ibu bagaimana solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap murid saya di sekolah Bu. Jadi kalau ada permasalahan begitu juga, Bu, di sekolah, apakah mengganggu pikiran Ibu juga? Tentunya iyalah Bu, karena siswa ini juga kan kita mengharapkan lah ya, ini siswa yang kita ajarkan ini menjadi siswa yang semangat dalam belajar, terlebih-lebih ini mereka Ah, kan iya, Bu, ya. bangsa ya. Jadi kita Iya. mengharap siswa ini selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang kita terapkan hari itu. Itu Bu Iya ya, Yuspinta. Bu. Iya ya. Baiklah, Bu. Apa ada lagi yang Ibu mau sampaikan tentang keluh kesah Ibu? Atau hanya Tidak, itu permasalahan yang Ibu hadapi, hanya itu tadi yang menjadi beban yang pikiran, mengganjal ya, Bu? betul yang Ya. mengganjal pikiran. Jadi setelah saya bercerita dengan Ibu Yuspinta ini, jadi saya merasa lega ya. Jadi saya Iya ya, merasa Bu. lagi. Jadi saya mendapatkan solusi juga dari Ibu Yuspinta. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Bu. Saya juga senang loh, Bu, bisa berbagi dengan Ibu. Iya, Ya, semoga kita tetap semangat ya, Bu, di dalam mendidik anak bangsa ini, Bu. Ya. betul sekali Bu. Oke, Bu, selamat beraktivitas kembali ya, Bu. Iya Bu, selamat selamat pagi ya Bu. Selamat pagi, Bu.